Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Hari ini saya jelaskan pertemuan 9 dulu ya. Minggu kemarin yang belum terlaksana. Oke, kemarin UTS kita sudah melaksanakan UTS. Saya cek beberapa sudah paham konsep perulangan percabangan. Hari ini akan saya bahas materi baru. Melanjutkan materi sebelumnya. Hari ini saya bahas tentang fungsi. Fungsi itu apa? Dalam bahasa pemrograman itu mengenal namanya fungsi ya. Fungsi itu gunanya adalah untuk membuat program menjadi potongan kecil-kecil ya. Terus kita bisa panggil fungsinya. Jadi nggak perlu membuat atau menulis program yang sama berkali-kali. Fungsi dalam Python didefinisikan menggunakan kata kunci def. Kalau kita pengen buat fungsi, kita harus tulis pertamanya itu def, definition, diikuti dengan nama fungsi, terus diikuti ini indentasi tab dalam fungsi isinya. Contohnya print hello world. Contoh fungsi sederhana. Contohnya saya pengen mencetak sebuah kalimat. Selamat datang di dunia Python ya. Kita buat def, terus nama fungsinya, salam, isinya, selamat datang di dunia Python. Terus kalau kita pengen manggil, kita tinggal panggil nama fungsi, diikuti dengan buka kurung, tutup kurung. Ini harus ya, menunjukkan bahwa dia fungsi itu ada buka kurung, tutup kurung. Jadi kalau kita pengen mencetak ini lagi, kita nggak tulis print berkali-kali. Kita tinggal menggunakan ini, panggil ini nama fungsinya. Nah, tujuannya seperti itu. Tapi ada beberapa tipe fungsi ya. Fungsi dengan parameter. Maksudnya gimana? Kadang sebuah fungsi harus dinamis ya. Ada variabel yang berubah-berubah atau parameter. Nah, parameternya kita masukkan ke dalam buka kurung tutup kurung. Contohnya nama. Jadi nama nanti programnya menjadi dinamis. Sebenarnya kalau kita pengen manggil nama, halo Budi gitu ya. Kita panggil nama fungsinya, parameternya kita masukkan sini. Jadi kalau kita pengen manggil Wawan, kita tinggal masukkan Wawan di sini. Nah, ini namanya parameter. Parameter bisa lebih dari satu. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen manggil halo, sebuah variabel, ya halo Budi, kita tinggal nulis ini. Kalau pengen manggil halo Wawan, kita tinggal masukkan variabel Wawan di sini. Maksudnya begitu. Fungsi dengan parameter. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Cukup jelas ya. Ada juga fungsi dengan nilai return. Return ini tapi jarang dipakai. Kalau ini warna IT mungkin akan pakai. Return itu nilai kembalikan. Kalau return seperti ini, kita harus masukkan ke dalam sebuah variabel dulu, baru di print. Karena di dalam fungsinya nggak ada perintah cetak, hanya perintah hasil dari A ditambah B. Penjumlahan adalah A ditambah B. Jadi hasil penjumlahan 3 ditambah 4. Print hasil. Saya kasih contoh. Buat fungsi ganjil genap yang menerima satu parameter bilangan dan menampilkan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Ini harusnya mudah. Contoh latihan ya. Ganjil genap 12. 12 adalah bilangan genap.
Jadi nanti ya buat fungsi ganjil, nama fungsinya ganjil genap. Di dalamnya ada program untuk mengecek if ya, ditambahkan if bilangan modulus 0 atau modulus 2 sama dengan 0. Bilangan genap kalau nggak bilang ganjil. Di, di, yang bareng Mas jam 09.00. Iki wis jam Teknik sipil. 08.30. Ini sebuah soal. Silakan dikerjakan menggunakan fungsi. Menghitung berat besi tulangan. Dalam proyek pengembangan jembatan diperlukan perhitungan berat besi tulangan berdasarkan panjang dan diameter besi. Buatlah fungsi untuk menghitung berat yang menerima dua parameter ya. Parameternya dua, panjang besi dan diameter. Dan meter dalam diameter besi dalam milimeter gunakan rumus untuk menghitung berat adalah ini. Jadi nanti nama fungsinya dalam kurung panjang besi dalam meter dan diameter outputnya adalah ini, menghitung berat besi. Nah, ini silakan dikerjakan untuk latihan. Bisa dipahami soalnya. Yang ini nanti kita bahas minggu depan ya. Jadi silakan ini dikerjakan, dikumpulkan di kampus. Saya tambahkan form pengumpulannya di sini minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup ya. Silakan didiskusikan sama temannya. Pengumpulannya PDF ya, jangan file Python ya. Oke, saya cukupkan materi kita hari ini itu saja. Pelan-pelan. Dikit-dikit tapi langsung ke intinya gitu ya. Yang penting paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak.